Terus ketika sampai di pelabuhan kan, maksudnya lihat Bawen itu gimana? Kaget mas. Kagetnya gimana? Iya beda lah mas. Kalau misalkan dulu kan di rumah kan di kota kan gedung semua lihat Iya, gitu kan. Ya, kalau ini kan lautnya laut itu. Terus kayak pulau-pulau kayak indah lah mas. Indah, Bawen itu ya. beda. Kayak hijau lah gitu kan. Itu semua gunung gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yunus di podcast Santri hari ini. Saya memanggil santri yang berasal dari Jakarta. Katanya dia pernah mondok di cabang Gontor, kemudian dia pindah ke Hasan Jufri. Siapa lagi kalau kita panggil Mas Irhan. Mas Irhan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Irhan sendiri nama lengkapnya siapa? Nama saya Irhan Rasya Putra. Bisa dipanggil Irhan. Irhan, ya. Umur sekarang berapa? Umur 17. Masih 17 mas. 17. Tapi badan itu besar, Mas. Makannya makan apa, Mas? Makan nasi mas. Makan nasi ya. Sama berarti ya. Beda nasib aja. Iya. Ibu bapak asalnya Jakarta ya, Mas? Enggak mas. Enggak ya. Kalau ibu bapak itu asalnya dari Sumatera. Oh, Kalau Jakarta itu cuman lahir saya Jakarta. dari Jakarta. Bapak ibu asli dari Sumatera. Tapi sebelum maksudnya bapak itu ke Jakarta merantau gitu. Iya bapak tuh dari bapak dari Sumatera. Itu nggak langsung ke Jakarta tapi ke Bogor dulu. Ke Bogor. Jadi bapak lahir di Sumatera, gedenya di Bogor, ngerantau ke Jakarta gitu. Kalau ibu dari Sumatera langsung ke Jakarta. Oh iya. Kirain bapaknya dengan ibunya ketemu di Sumatera kemudian pindah ke Jakarta. Tidak. Oh, tidak gitu ya. Ngerantau sama ngerantau ya. Oh iya. Anak pertama ya? Anak pertama mas. Pertama. Ya. Terus saudaranya ada di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Masih sekolah. Masih sekolah. Laki perempuan? Yang anak kedua perempuan, anak ketiganya sama keempatnya tuh laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Oh iya mas, ini kok bisa ya dari Jakarta mondok di Bawean ya? Kan udah beda, maksudnya kehidupannya Jakarta dengan Bawean itu kan ya udah beda banget gitu. Kenapa kok milih ke Hasan Jufri gitu? Kita gimana? Itu sih ada ceritanya mas. Awal mulanya kan kamu kan masih di Gontor ya, di cabangnya kan? Cabangnya. Itu pas saya mondok di Algontori dulu. Itu ada problem sama satu angkatan lah mas. Gitu. Ya mungkin problem itu serius mungkin bagi pondok. Ya saya di SP lah. Ada SP. Jadi ya masih SP1 lah mas. Tapi saya merasa sungkan. Ya saya keluar dengan baik-baik. Jadi ya. Terus kabar info maksud saya kok bisa tahu ke Hasan Jufri, maksudnya infonya dari mana? Dari sosial media kah, dari orang kah? Oh tidak mas, dari ini saya punya paman sini. Oh paman. Iya. Siapa paman? Gus Halim di. Gus Halim paman. Iya. Iya. Paman saya itu mas. Dari adik dari ibu. Adik dari ibu saya itu. Terus langsung Gus Halim bilang kamu udah ke Hasan Jufri gitu atau gimana ngomongnya itu? Kalau di keluarga saya itu cucu dari kakek saya itu diwajibkan mondok untuk laki-laki. Oh gitu. Iya. Tapi kalau perempuan nggak wajib mondok? Tidak itu. Jadi itu pas ketika saya keluar itu saya bingung mas mau mondok di mana lagi. Mau di luar takutnya keluar dari jalur keluarga gitu. Jadi ya saya nyari-nyari nggak ketemu mas. Ada paman yang nawarkan gitu. Udah mondok sini aja. Pertama sih bimbang. Mau mondok sini apa enggak kan lumayan kata saya kan mikir jauh lah kata mas. Iya. Jauh juga pulau, masuk pulau bukan ke kota lagi kan. Ya mau nggak mau terima mas karena kan dari keluarga juga disuruh mondok laki-lakinya. Apalagi saya anak pertama di keluarga. Tapi ketika pas mas itu dari Gresik kan ke Bawen kan naik kapal kan? Iya. Tapi nggak kaget mas? Maksudnya ketika ada di kapal itu gelombangnya gitu. Iya, kalau bukan pertama kali kan? Udah pertama kali naik kapal kecil pertama gitu. Kali naik kapal iya, kecil. naik kapal kecil gitu. Tapi gimana kapal perasaan? gede biasanya. Perasaan di dalam kapal itu? Ya pertama sejam itu nggak berasa apa-apa. Gak apa-apa. Tapi pas di jalannya udah 2 jam itu udah berasa Udah, kayak ya.
udah nggak tahu kebayang lah mas. Tapi gak pernah kapok gitu. Ya enggak lah mas. Enggak ya. Namanya untuk menuntut ilmu ya nggak ada kapok-kapok ya mas. Alhamdulillah. Terus ketika sampai di pelabuhan kan, maksudnya lihat bawen itu gimana? Kaget mas. Kagetnya gimana? Ya beda lah mas. Kalau misalkan dulu kan di rumah kan di kota kan gedung semua lihat Iya, ya kan. Ya, kalau ini kan lautnya laut itu. Terus kayak pulau-pulau kayak indah lah mas. Indah, Bawean itu ya. beda. Kayak hijau lah gitu kan. Itu semua gunung gitu kan. Ada nggak yang aneh di bawen? Maksudnya dari orang-orangnya, kelakuannya, sifatnya. Pertama kali mungkin saya bingung mas dengan bahasanya itu. Oh bahasanya. Pertama kali saya bingung dengan bahasanya. Nah, kemudian nggak, maksudnya dengan tingkah laku, dengan berkendara ataukah lihat apa yang aneh tidak sama dengan di Jakarta gitu. Beda ada mas. Ada apa? Berkendara apa? kalau di kota kan pasti ada tuh namanya lampu merah gitu kan. Nah, iya. pasti kan ada tertib lah gitu kan. Kalau di sini kayak berasa tuh lewat terus mas. Kayak nggak ada alat kanan kiri langsung lah jalan aja gitu. Jadi itu yang bagi saya tuh apa? Beda lah ke Jakarta gitu. Dan kayak polisi sini kan ya cuma mengatur kan ada acara doang gitu kan. Kalau di Jakarta kan enggak. Tapi untuk masalah kan kalau di Jakarta kan harus ada spion gitu. Iya. Kayak di situ. Beda mah kalau misalkan Beda, Jakarta kan? kan wajib spion, helm. Kalau di sini kayak berasa spion itu udah kayak berasa apa mas ya? Kaca di rumah gitu. Aneh kalau Nggak orang ada pakai pakai helm. itu. Iya. Apalagi spion. Kata orang bawain itu kayak orang berdoa gitu kan. Oke mas, lanjut ketika sampai di pelabuhan kan mas langsung ke mana? Langsung ke pengasuh atau ke rumah Enggak. Gus? Saya Pamannya? pas turun dari kapal itu sih disambut sama paman saya. Sama paman. Jalan ke rumah beliau, terus istirahat untuk makan siang dulu kan. Nyampe siang itu kan, nyampe siang untuk makan siang dulu. Habis itu kita mampir ke rumah beliau, ke apa? Pengasuh. Perkenalkan diri lah sama pengasuh gitu. Ini digini-gini sama pengasuh, dikasih minta obat kayak apa sih mas? Kalau bahasanya itu minta air doanya lah untuk biar betah gitu. Tapi kata beliau gini, sebelumnya mondok pasti mungkin betah, nggak mungkin nggak betah gitu. Malu-malu kalau mau tahu badan besar. Kalau dengan anak kecil ya benar. Terus waktu itu kan sudah ke pondok mas. Iya. Kamar berapa sekarang? Kamar tadinya tuh sebelum sini kamar 7. Kamar 7. Tapi pindah ke kamar. Tapi pas ketemu santri bawain itu gimana? Maksudnya orang santri bawain itu enggak selalu pandang, oh ini orang baru kayak gitu. Iya, pertama kali saya masuk ke pagar aja mas, itu pada pandangan tuh kayak ke saya gitu mas. Kayak heran nih kan siapa baru, gitu. Tuh kok beda gitu kan. Ya saya tuh kayak berasa bukan risih sih mas, maksudnya kayak nggak enak lah gitu mas. Kayak padahal nanti kayak ke saya mulu gitu. Sungkan-sungkan gimana gitu. Ya, tapi biasa lah. Udah biasa ya. Biasa kalau orang bawain, kalau ada orang baru diliatin terus. Iya, terus juga pertama kali masuk kamar aja kan diajak ngobrol tuh mas sama teman-teman gitu kan. Teman-teman yang baru-baru lah. Tapi bahasa Indonesia. Nah, ini enggak mas. Pertama tuh pakai bahasa Bawean. Saya melongo-melongo mas kayak apa saya yang dia bilang, ngomong apa kan saya kan? Ya saya ini mas siapa? Saya bilang saya nggak ngerti bahasanya gitu. Saya dari Jakarta. Oh kaget mas, teman yang ngobrol tuh kaget. Oh langsung pakai bahasa Indonesia. Dan pakai bahasa Indonesia tuh kayak kaku gitu. Iya, namanya aja kan kesehariannya kan bahasa Bawean. Iya. Kemudian Asirahan, untuk apa yang kurang maksudnya? Kan pasti beda kalau di pondok modern kan fasilitas itu kan ya sempurna gitu. Oh perbedaan pondok sini sama pondok sebelumnya gitu. Iya. Kalau dari kualitas ya mungkin beda lah mas ya. Iya, kan modern itu modern. Ya modern terus juga kalau misalkan mungkin kalau masalah jenguknya sama mungkin. Sama ya. Tapi kalau makan gimana? Kalau makan sebenarnya lebih enakan sini mas makan mas. Iya. Makannya tuh ikan kadang. Kalau situ mas ya walaupun modern makannya tahu tempe mas. Tahu tempe. Iya tahu tempe. Tapi 3 kali makannya mas. Sehari 3 kali. Untuk biaya kan lebih murah sini kan. Pasti mas. Iya. Kalau sini kan cuman uang catering doang kan. Kalau sini kan ada uang listriknya juga uang itunya. Jadi semuanya tuh 1 juta sebulan.
beda modern sama biasa. Ngomong-ngomong sekarang udah berapa tahun di Hasan Jufri? Baru mas. Belum setahun. Udah setahun sama Udah sekarang. setahun kan. Udah. Kemarin udah liburan. Iya, liburan sebulan. Tapi ya gitu dah, nikmatin aja. Ini kelas berapa sekarang? Kelas 10. Naik kelas 11. Kelas 11. Iya. Tapi belum ada pikiran untuk lanjutkan kemana nanti. Kalau nanti lulus itu niatnya tuh pengen ngikut jalur abang sih, Bang. Iya. Ikut jalur abang. Abang kan lulus langsung ke les apa? Kayak les ini sama kayak bahasa gitu. Para apa namanya tuh? Kayak di pendalam bahasa Inggrisnya Mas gitu. Untuk masuk ke admin militer itu. Ya, ya. Ikut jalur abang saya. Itu abang Sepupu. oh sepupu kirain kan. Kan saya anak pertama. Iya, kamu kan anak pertama. Tapi nggak ada minat ke kalau di Jakarta kan usaha maksudnya. Pengusaha atau konten kreator kan rame. Banyak masalahnya. Tapi nggak minat ke situ. Kalau orang tua tuh prinsip begini. Orang tua udah pengusaha gitu. Itu orang tua ngomong, udah kamu tuh nyari kerja jangan sama kayak ayah gitu. Walaupun kerja itu gajinya kecil, yang penting itu usaha kamu sendiri. Ya. Itu kata ayah. Ya istilahnya anak itu jangan ikut-ikut orang tua nguli, anaknya ikut nguli. Gitu. Ya harus ada pandangan sendiri. Ya. Itu. Biar nggak kayak manja orang tua ke sana ikut juga. Ya Mas Irhan mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Udah banyak cerita-cerita tentang di Pondok Hasan Jufri. Makanya salah satu ya yang kita panggil, maksudnya ada juga santri yang dari luar Jakarta, maksudnya selain Jakarta ada dari Batam, juga ada dari Kediri. Ya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan panggil santri yang dari Batam, Kediri. Mungkin cukup dari saya sebagai kalau podcast host itu ya sebagai host. Mohon maaf Pak Irhan kalau ada salah. Semoga sampai lulus nanti di Pondok Hasan Jufri. Amin. Dan juga ceritakan sama teman-teman, oh Hasan Jufri itu bagus ya. Pasti Mas. Biar Mas Irhan ada teman dari Jakarta kan. Ada banyak Mas. Ya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.